Yo 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 yo, sobat kreatif, kembali lagi bersama kami di YouTube SMKN3 Bovendigul. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya dari kami. Selamat menonton. Ya, jadi Bapak Mama, para tamu undangan sekalian, kita akan memulai acara kita syukur kita pada malam hari ini dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Tianti Tenturi. Mari kita mengawali doa syukur ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penerimaan komuni pertama adalah peristiwa yang membahagiakan keluarga ini. Melalui rahmatnya ia menyatakan betapa anak ini sungguh-sungguh dididik dalam keluarga, sungguh-sungguh dibesarkan dalam iman. Maka mari kita mensyukuri rahmat Tuhan ini. Kita mohon rahmat pendampingan bagi keluarga, bagi setiap orang yang mendukung anak ini. Maka mari kita tunduk sejenak, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semua. Limpah syukur juga kami haturkan bersama dengan keluarga di tempat ini, yang bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di tengah kehidupan keluarga mereka, terlebih khusus atas penerimaan sakramen Ekaristi komuni pertama bagi anak terkasih Faustina Beata Joan Pendotok yang boleh menerima komuni pertama pada hari ini. Kami mohon berkatilah kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami sabda kasih-Mu, dan bantulah kami dengan rahmat dan Roh Kudus, agar kami semakin hari semakin dekat kepadamu lewat doa dan karya kami. Semua doa dan pujian hormat kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, khususnya kaum keluarga yang berbahagia atas peristiwa hari ini, kalau kita merenungkan dalam terang iman kita, sakramen-sakramen gereja yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita lewat gerejanya,
kita menyadari bahwa setiap sakramen yang ada dalam gereja Katolik adalah tanda dan sarana Allah menyelamatkan umatnya. Lewat sakramen baptis, Allah menyatakan rencana penyelamatannya. Dengan sakramen baptis, orang dibersihkan dari segala noda dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian dalam sakramen Ekaristi, Tuhan memperkenalkan kepada kita suatu perjamuan yang kudus, suatu makanan rohani yang disiapkan bagi jiwa-jiwa para pesiara yang hidup di dunia ini. Roti kehidupan yang Ia berikan kepada kita semua tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Dan kalau Yesus bersabda, barang siapa yang makan tubuhku, ia tinggal dalam aku dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian juga bahwa Tuhan mau atau menghendaki bagi setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dalam perayaan Ekaristi, boleh memperoleh kekuatan, boleh memperoleh rahmat untuk perjalanan kehidupan jiwa kita. Ibarat bunga yang tidak disiram dengan air akan layu, maka jiwa kita pun jika tidak disegarkan dengan sabda Tuhan dan santapan rohani, kelak akan mengalami yang namanya layu atau loyo secara rohani. Namun seringkali kita tidak sadar, sering atau lain kali kita tidak menyadari betapa pentingnya jiwa kita dipelihara dengan santapan rohani. Kita tidak hidup dengan makan nasi saja. Kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Allah. Artinya bahwa betul kita butuh makanan jasmani untuk kehidupan kita, untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Tapi jauh lebih penting juga yakni makanan untuk jiwa kita. Karena tubuh kita suatu saat pasti akan mengalami yang namanya kerapuhan. Suatu saat akan mengalami yang namanya kematian badani. Tetapi jiwa itu tetap hidup untuk selamanya. Dan apa makanan yang paling baik untuk jiwa orang beriman tidak lain adalah sabda dan tubuh Allah sendiri. Karena itu setiap orang dipanggil untuk menerima, untuk merindukan Allah dalam perayaan Ekaristi. Dan kalau hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi keluarga ini, khususnya untuk anak terkasih yang boleh datang untuk mengambil bagian dalam perjamuannya, maka menjadi tugas kita, menjadi tugas orang tua kaum keluarga untuk tetap mendidik anak ini dalam iman, supaya dalam kehidupan ini sungguh-sungguh menyadari bahwa undangan Tuhan untuk masuk, undangan Tuhan untuk menerima rahmat sakramen Ekaristi sungguh akan menghantar orang menuju surga kecuali Ekaristi. Beato Carlo Acutis, seorang kudus yang pada masa mudanya meninggal, yang mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju kepada surga. Maka kalau kita merenungkan kata-kata ini, sesungguhnya kita diajak untuk semakin sering menyambut kebutuhan, semakin sering kita menyambut Dia, maka jalan menuju surga akan terbuka lebar. Maka sadarilah hal ini agar setiap kali kita dan membuka jalan menuju kepada surga yang abadi. Jangan karena kesibukan kita, jangan karena kemalasan kita, kemudian membuat kita lupa akan Ekaristi. Karena Ekaristi itu bukan sebuah kewajiban belaka, tetapi sungguh-sungguh kebutuhan bagi jiwa kita. Maka menyesallah kita orang Katolik jika ada Ekaristi dan kita tidak ingat Ekaristi ini. Maka di momen yang berbahagia ini, momen peristiwa komuni pertama ini, gereja mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya Ekaristi bagi kehidupan jiwa kita, para pesiara untuk menuju kepada kehidupan yang ilahi. Bahwa Ekaristi adalah santapan bagi jiwa, tetapi juga santapan bagi orang-orang yang dipilihnya secara khusus. Karena itulah saudara-saudari terkasih, mari dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh menyadari tentang Ekaristi sebagai santapan bagi jiwa. Berdiri kita teguhkan iman kepercayaan kita bumi dan adanya Yesus Kristus yang kita salah dan kita bisa melakukan bagi